Lagi-lagi Indonesia bikin gebrakan dan bikin negara tetangga ngiri ya teman-teman ya. Apa sih ngiri-ngiri mulu? Tunjukin dong kalau nggak mau dibilang ngiri ya teman-teman ya. Nah ini Indonesia baru-baru ini masuk sebagai anggota BRICS. Nah apa sih BRICS itu? You break my heart, break my heart. Bukan itu ya teman-teman ya. BRICS itu adalah satu organisasi yang terkait dengan apa ya ekonomi, tentang perkembangan politik, tentang melestarikan atau mempromosikan kegiatan atau budaya. Pokoknya banyak hal yang bisa diambil positifnya dari organisasi tersebut ya teman-teman ya. Organisasi itu terdiri dari 5 negara pendirinya yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Waduh, dan ini katanya Indonesia masuk ke salah satu anggotanya dan bikin negara tetangga, siapa lagi kalau bukan Malaysia itu agak ngiri ya. Seperti apa komentarnya, seperti apa videonya? Jangan lupa tetap like, comment, and subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk aktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa, gue selalu pengen bilang terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya. Aku hitung nih ya teman-temannya nih, 1, 2, 3, ya diklik itu tombol subscribe-nya. Terima kasih ya teman-teman ya, dan jangan lupa untuk diaktifin juga notifikasinya ya. Jangan sampai nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan ketinggalan nih kalau kagak ada notifikasinya. Karena penting ya teman-teman ya. Karena di sini gue bakalan ngebacain komentar-komentar kalian semua yang udah kalian ketik di salah satu video yang lagi viral nih. Siapa tahu ini ada sebuah video yang pernah lewat, kalian tangannya tuh gatel banget pengen ngetik komentar. Nah, di situ kalian nulis komentar. Nah, ini kebetulan kebaca di sini. Waduh ya teman-teman ya. Kita langsung aja cek di video yang pertama nih. Indonesia resmi menjadi anggota BRICS. Hal ini diumumkan Brazil sebagai ketua organisasi BRICS pada Senin 6 Januari 2025 waktu setempat. Sebetulnya bergabungnya Indonesia ke BRICS telah disepakati oleh anggota lainnya sejak 2023 saat KTT di Johannesburg, Afrika Selatan. Namun karena ada pemilu, maka keanggotaan BRICS baru resmi di masa pemerintahan baru yakni Presiden Prabowo. Lalu apa itu BRICS dan apa keuntungannya Indonesia bergabung? BRICS merupakan akronim dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Negara-negara ini menjalin kerjasama terkait pengembangan ekonomi hingga urusan internasional. Setiap tahun BRICS membahas isu-isu penting seperti kerjasama politik dan keamanan, kerjasama keuangan dan ekonomi, serta kerjasama budaya dan antar masyarakat. Beberapa keuntungan Indonesia menjadi anggota BRICS diantaranya akses pasar baru dengan negara-negara BRICS, mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, akses langsung ke panggung internasional untuk membawa isu-isu negara berkembang, hingga adanya pendanaan alternatif melalui NDB atau New Development Bank yang merupakan bank pembangunan yang didirikan oleh negara-negara BRICS. Selain Indonesia, BRICS juga menyambut 3 negara Asia Tenggara lainnya sebagai anggota baru, yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Jadi kagak perlu ngiri ya negara tetangga ya, karena emang termasuk salah satunya yang masuk nih anggota baru. Kalau sebenarnya Indonesia udah dari tahun 2023 ya masuk, cuman untuk diresmikannya baru pada tahun ini karena kemarin terkendala pemilu ya teman-teman. Tapi Malaysia juga masuk kok di sini ya. Tujuannya karena biar kita nggak terlalu bergantung dengan dolar katanya ya teman-teman ya. Apa mata uang BRICS? Pengen tahu juga jadinya, kita lihat komentarnya ya tuh. Ya pakai uang negara kita lah masing-masing negara tuh, berarti mata uang Indonesia bakal naik juga gak bang ya. Tetap pakai mata uang negara masing-masing ya kalau yang gue tahu sih teman-teman ya, tapi kan tidak terlalu terpengaruh oleh dolar ya tuh. Kalau Indo belanja ke Arab Saudi pasti nggak punya stok mata uang rial karena habis dipakai warga Indo buat pergi haji, makanya auto Indo belanja pakai stok dolar. Kalau Indonesia sudah bergabung BRICS menjadi BRICS. Real rakyat menyambut kemajuan, teriak pengen maju, giliran udah gerak masih banyak nyerocos nih ya. Kalau netral mau maju apanya, gigi lo pada maju, netral cuma akan jadi bahan mainan antara dua blok. Apa sih ini ya bang ya, selalu pesimis, jangan dong, harus optimis ya tuh. Berarti Jokowi udah berjuang untuk gabung BRICS ya. Iya, dari tahun 2023 sebenarnya ini udah bergabung, cuman baru resmi tahun ini ya teman-teman. Coba kita lihat video yang lainnya lagi deh. Indonesia resmi menjadi anggota penuh
BRICS, gebrakan Pak Prabowo, selamat tinggal dolar, selamat tinggal Amerika. Anak-anak jenderal yang belum tolong aku ini guys, pencet tanda plusnya ya, komentar kawan. Anak-anak jenderal, gebrakan Pak Prabowo guys. Indonesia menjadi anggota penuh BRICS guys. Ini adalah beranggotakan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi kawan. Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Nanti kalau Indonesia udah masuk nih jadi BRICS. Oi, keren kan Indonesia guys? Iya, itulah guys ya. Jadi Pak Prabowo ini guys gak mau tergantung dengan Amerika ya. Ini dominasi negara-negara maju G7 guys akan kita lawan dengan BRICS guys. Dengan BRICS, dan Indonesia sudah menjadi anggota penuhnya kawan. Mantap nggak itu? Mantap nggak tuh? Jadi Amerika nggak usah lagi nekan-nekan ya. Nanti nggak bisa lagi dia nekan-nekan Indonesia guys. Karena kita sudah punya kawan-kawan negara-negara hebat ini kawan ya. Mantap Pak Prabowo. Mantap, mantap kebijakan internasionalnya. Menyala jenderal. Pum, pum, meledak bos. Waduh, tahan bang, sabar ya. Jadi ini adalah sebuah terobosan baru atau gebrakan baru yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Sebenarnya bukan baru karena memang dari 2023 Indonesia udah masuk, tapi baru diresmikannya sekarang ya teman-teman ya. Nah ini ada 1000 sekian komentarnya, kita baca ini menurut si netizen ini apa ya. Omongan Lord Rangga ternyata benar ya tuh. BRIC itu pembayaran sahnya untuk pembayaran pada perdagangan internasional dan tidak menggunakan dolar Amerika lagi selama tinggal dolar tuh. Nih kalau boleh tahu apa sih keuntungannya jadi anggota BRICS? Tadi udah dijelasin kayak di video awal ya tuh. Rupiah bisa kuat soalnya nggak tergantung ke dolar. Oke, nih ya bos, apa itu BRICS? Ya mata uang buat transaksi jual beli internasional lawan dolar. Ya tuh, selamat tinggal dolar. Mudah-mudahan Indonesia bisa jadi negara maju. Amin ya rabbal alamin ya. Aku hanya menunggu harga-harga bahan pokok turun ya, nggak soal BRIC, BRUK atau buku tuke. Ya kalau kita sih memang yang paling ditunggu adalah ya harga sembako turun ya teman-teman ya, sebagai rakyat gitu ya. Kebijakan pemerintah terkait dengan ekonomi apa yang diambil ya terserah, yang penting harga sembako turun gitu sih maunya ya. Indonesia secara rasmi menyertai BRICS sebagai anggota penuh, menjadikan kumpulan ekonomi pesat membangun itu sebagai anggota ke-6-nya. Ia penambahan kepada anggota penuh sedia ada iaitu Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Pengumuman itu dibuat oleh Brazil selaku pengerusi semasa BRICS yang dilihat meluaskan pengaruhnya di rantau Asia Tenggara. Dengan keluaran dalam negara kasar KDNK kira-kira 1.4 trilion dolar Amerika, populasi melebihi 280 juta dan pertumbuhan ekonomi tahunan melebihi 5% sepanjang dekad lalu, Indonesia merupakan salah satu ekonomi paling pesat berkembang di dunia. Kementerian Luar Brazil berkata kemasukan Indonesia mencerminkan komitmen bersama untuk mereformasikan tadbir urus global dan memperkukuh kerjasama di negara-negara selatan global. BRICS memulakan peluasan keanggotaannya semasa sidang kemuncak di Johannesburg pada tahun 2023 memperkenalkan kerangka negara rakan kongsi baharu. Keanggotaan penuh Indonesia yang tertangguh disebabkan pilihan raya 2024 telah diluluskan secara konsensus selepas Presiden Prabowo Subianto memegang jawatan pada Oktober lalu. China menyambut baik kemasukan Indonesia, menyifatkannya sebagai langkah positif untuk BRICS dan selatan global. Kumpulan itu kini mewakili hampir separuh populasi dunia dan lebih 41% daripada KDNK Global. BRICS telah meletakkan dirinya sebagai penyeimbang kepada institusi yang dipelopori Barat, terutama Amerika Syarikat. Presiden dipilih Amerika, Donald Trump, baru-baru ini memberi amaran untuk mengenakan tarif 100% jika BRICS membangunkan mata wang pesaing kepada dolar Amerika. Keanggotaan Indonesia mengukuhkan pengaruh BRICS dan menyalahkan peranannya dalam mencorak kerjasama ekonomi global. Nah, media Malaysia juga menyoroti, memberitakan kalau Indonesia resmi masuk ke anggotaan BRICS ya teman-teman ya. Apa komentarnya nih? Ada 1493 komentarnya. Indonesia sudah masuk G20 dan sekarang masuk BRICS karena ekonomi Indonesia terbesar di Asia Tenggara ya. Indonesia masuk dan
kicks India keluar BRICS. Maksudnya apa? Iya, enggak juga lah ya tuh ya. Kocak kau telur, India negara kuat dan pendiri BRICS, sahabat dekat Rusia, kocak nih orang. Iyalah, kalau India keluar jadinya apa? Oh, maksudnya huruf I-nya diganti Indonesia, kagak semudah itu ya teman-teman ya. Makanya tadi di awal dibilang tadi jadi tambah bricis gitu lah ya. Nih, lu kenapa ya Malaides suka ikut campur negara orang? Ya memberitakan ya, apalagi kalau bukan Malaides, kalau kagak memberitakan Indonesia ini tuh. 101 India negara yang memiliki ekonomi stabil ya. Oh, nih ya. Gue tinggal di mana sih sebenarnya? Setiap berita terbaru tentang Indonesia gue taunya dari nih akun. Nah, ini pendapat Jenderal Luhut nih. Apa keuntungan kita dengan BRICS? Ya market kita lebih besar. Ya market kita lebih besar. Karena ini masalah kalau kita tidak hati-hati dengan persoalan yang ada di Tiongkok sekarang dan juga persoalan di mana di Eropa, di mana gas sekarang dari Rusia di stop mereka. Itu akan terjadi nanti masalah krisis energi di mana di Eropa, dan dia turunkan ke Cina, dan Cina masalah ekonominya juga sekarang lagi kurang baik, dan Amerika kita uncertainty-nya tinggi karena tarif itu yang belum jelas mau berapa persen dinaikkan oleh Presiden Trump. Jadi kombinasi masalah ini memang betul-betul kami cermatin dengan baik. Jadi salah satu tugas BEN tadi memberikan masukan pada Presiden dalam proses pengambilan keputusan. Dan saya kira dengan keahlian-keahlian seperti Pak Dede ini, Pak Dede masih researcher di Harvard, ya, dia masih researcher di Harvard dan dia tinggal di sana, dan ya sekarang ini masih kita tahan-tahan di sini. Jadi saya pikir ini yang dulu waktu zamannya pemerintahan yang lalu kita tidak pernah sempat punya. Kita semua banyak action karena memang kebetulan belum ada ini. Jadi berangkat dari pengalaman itu dengan ada ini, ya Presiden bilang juga, dia bilang Pak Ketua ini berarti saya benar juga membuat BEN ini. Ya, saya bilang kalau Presiden pasti benar lah, saya bilang gitu. Jadi ingin saya sampaikan pada Anda, ini akan sangat efektif menghadapi keadaan ekonomi dunia dan juga tentu domestik kita sendiri tadi mengenai purchasing power kita yang agak lemah. Nah, teman-teman itu denger ya kata-kata dari Pak Luhut ya, walaupun tadi kayak agak marah, kagak marah, memang cara penyampaiannya seperti itu ya teman-teman. Jadi berguna banget kegunaannya atau manfaat sih, apa manfaatnya Indonesia masuk di BRICS itu banyak banget kalau kata Pak Luhut ya teman-temannya. Coba kita lihat komentarnya, ada 1388 komentarnya, apakah setuju nih ya tuh. Sikapnya kalau satu BRICS lebih kecil dari dolar barulah menguntungkan. Sekarang $1 sama dengan 16.000 ya. Kalau BRICS berapa rupiah? Nah, ini hitung-hitungannya coba kita lihat nih ya. Konsepnya setauku BRICS itu bukan single currency tapi own currency ya, artinya perdagangan langsung menggunakan mata uang masing-masing negara di grup beda dagang pakai currency yang konvensional ke dolar, yang dikonversi ke dolar ya tuh. Maksudnya bentuk mata uangnya nggak ada tapi alat konversinya itu juga, itu aja. Oh iya bener, alat konversinya kayak rupiah dikonversi ke dolar gitu ya. Bukan berarti kita ganti mata uang gitu ya teman-teman ya. Lo tidak usah banyak bicara. Lo lihat Rusia sampai sekarang tetap bisa bertahan dari serangan ekonomi dari Amerika dan Barat serta antainya itu karena BRICS. Ya, selalu berdoa untuk kemerdekaan Palestina. Nah, mantap akhirnya gabung Indonesia BRICS ya. Nggak ada untungnya, malah banyak mudaratnya ya, malah nambah-nambah ketegangan geopolitik karena Amerika mengecam BRICS mengeluarkan mata uang siap nggak dinuklir. Aduh, Freeport aja nggak mampu ambil. Waduh, jadi kayak takut gitu ya teman-teman ya. Aduh, intinya pokoknya di sini apapun yang diambil sama pemerintah kita dukung, kita support, yang penting itu tujuannya baik untuk rakyat Indonesia. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel gue. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini, dan jangan lupa diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.